Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanatabi'a al-hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jamin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para pengurus masjid Al-Tahdirin Gopur Nabil, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul kembali dalam kajian bulanan ini di Masjid Al-Tahdirin. Sama-sama kita akan belajar berkaitan dengan materi ilmu fikih, khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah ibadah dan diberikan pahala yang besar, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan mulia besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut setiap beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dalam materi fikih keluarga atau al-ahwal syakhsiyah yang saat ini masih membahas mengenai masalah rukun pernikahan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun nikah yang keempat, yaitu berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Kita akan menyebutkan sebelumnya materi yang sudah kita pelajari dalam rukun nikah ini, bahwa dalam pernikahan itu harus dipenuhi unsur-unsur utama atau sebenarnya rukun di dalam pernikahan yang mencakup 5 hal, yaitu yang pertama harus ada akad nikah, ya. Kemudian yang kedua ada calon pasangan laki-laki, dan yang ketiga adanya calon pasangan perempuan. Kemudian syarat yang atau rukun yang keempat adalah adanya wali dalam pernikahan. Ya, rukun wali ini sangat penting sekali karena di masyarakat kalau tidak diperhatikan dengan baik, banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Yang diantaranya adalah salah dalam menentukan wali nikah, ya, atau bahkan ada sebagian kejadian seseorang menikah dengan tanpa wali sama sekali, khususnya seorang yang telah pernah menikah, yaitu para janda, ya. Maka ada yang mereka itu ya tidak tahu, mungkin dibohongi dan lain sebagainya, menikah tanpa wali, ya. Nah, menikah tanpa wali itu hakikatnya sama baik yang masih gadis atau yang sudah menjanda, itu tetap disyaratkan dalam pernikahan mereka harus dihadiri oleh walinya masing-masing. Ya, jadi kalau dilakukan tanpa wali, maka baik pernikahan terhadap seorang gadis atau seorang janda, maka pernikahannya tidak sah.
ya maka pernikahannya tidak sah. Maka itu harus perhatikan baik, jangan sampai terjadi ya atau tertipu dengan seseorang. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan dengan tanpa wali itu sah, tapi itu pendapat sangat lemah ya, dan tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita amalkan ya. Kemudian rahimahullah, kembali juga sudah kita bahas mengenai siapa saja orang yang boleh menjadi wali. Dia harus memenuhi sejumlah syarat ya. Di antaranya wali itu harus seorang muslim, harus seorang yang berakal sehat, sudah baligh, kemudian laki-laki ya, dan berasal dari keluarga yang perempuan ya. Berasal dari keluarga yang perempuan. Jadi wali itu adalah dari pihak perempuan. Kemudian juga sudah disebutkan dalam pertemuan yang lalu ada tentang urutan para wali itu. Jadi wali dalam pernikahan itu ada 10 orang, ya ada 10 tingkatan yang saling menggantikan jika tidak ada wali yang lebih utama. Ya. Diawali wali itu dengan ayah, yaitu ayah kandung. Kemudian kalau tidak ada maka kakeknya, yaitu ayah dari ayah, bukan ayah dari ibu. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung. Yang kemudian saudara laki-laki seayah. Ya, setelah itu anak dari saudara laki-laki kandung. Kemudian berikutnya anak dari saudara laki-laki seayah. Ya, kemudian setelah itu baru paman, yang paman sekandung. Jadi kadang-kadang ada yang salah penempatan, ada yang menjadikan paman sekandung itu langsung menjadi wali ketika tidak ada ayah. Nah ini adalah juga salah satu kesalahan yang kadang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Kemudian kalau tidak ada paman kandung, selanjutnya adalah paman seayah. Kalau tidak ada juga maka anak laki-laki dari paman kandung, dan yang terakhir adalah anak laki-laki dari paman seayah. Ya. Dan kalau tidak ada itu semua, misalnya ada seorang yang hidup sebatang kara, maka yang menjadi wali adalah hakim. Ya, bagi orang yang tidak punya wali sama sekali, maka walinya adalah hakim. Hakim ini adalah seorang KUA, petugas KUA di wilayah tempat tinggal orang tersebut. Ya, jadi bukan KUA dari wilayah lain, karena KUA dari wilayah lain tidak punya kewenangan untuk menikahkan di wilayah yang bukan tempat tugasnya. Alhamdulillah, itulah kurang lebih secara singkat apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas di sini rukun nikah yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu dalam pernikahan itu harus ada 2 orang saksi. Ya, dalam pernikahan harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Nah, saksi ini boleh dari siapa saja, baik dari pihak keluarga maupun dari yang bukan keluarga. Ya. Dan tidak harus saksi itu seseorang dari pihak laki-laki maupun seorang yang lain dari pihak perempuan. Ya, seperti yang banyak terjadi ya, meskipun yaitu boleh-boleh saja masing-masing ada perwakilan saksi dari keluarga. Ya. Nah, untuk menjadi seorang saksi ini, kalau tidak ada saksi dalam sebuah pernikahan, maka pernikahannya tidak sah. Ya, dan juga harus hati-hati. Kadang-kadang terjadi ada orang menikah diam-diam, ya, hanya dihadiri oleh walinya saja, tertutup. Hanya wali, calon laki-laki dan calon perempuan, tidak dihadiri orang lain. Ya, maka pernikahan seperti itu adalah tidak sah. Ya, Nabi SAW menegaskan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan dihadiri seorang wali
dan 2 orang saksi yang adil. Gitu. Jadi saksi ini syarat mutlak, ya. Jadi tidak boleh sebuah pernikahan tanpa ada saksi. Kalau tanpa ada saksi, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Ya. Nah, apa saja yang menjadi syarat bagi seorang wali? Syarat bagi wali ini hampir sama seperti syarat dalam syarat saksi ini hampir sama dengan syarat dalam wali. Yang pertama adalah seorang saksi itu harus muslim, ya. Jadi dalam pernikahan antar kaum muslimin, saksinya juga harus Islam dan tidak boleh dari agama lain. Ya, dalam di dalam Islam kesaksian itu kalau dari agama lain maka tidak diterima. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT mengisyaratkan hal tersebut dalam firman-Nya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai jalan untuk orang. Dalam ayat yang lain, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman itu masing-masing di antara mereka menjadi penolong, dia menjadi wali bagi yang lainnya. Maksudnya menjadi pelaksanaan kesaksian ini. Nah, kemudian rahimahullah, syarat yang kedua daripada saksi ini adalah sebagaimana juga dalam wali, saksi itu harus seorang yang adil. Nah, wali disebutkan yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah kalau dalam bahasa kita orang yang soleh, yaitu orang yang tidak melakukan dosa besar, ya, atau dan belum bertaubat. Ya. Kalau orang melakukan dosa besar dan sudah bertaubat, maka dia menjadi laki-laki yang adil kembali. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim melakukan tindakan dosa besar dan belum bertaubat, misalnya orang itu pernah membunuh belum bertaubat, pernah berzina belum bertaubat, pernah mencuri belum bertaubat, ya, minuman keras belum bertaubat, berjudi belum bertaubat, maka kesaksiannya gugur, tidak boleh menjadi saksi di dalam urusan kaum muslimin. Kaum muslimin itu saksinya harus orang yang baik-baik, ya, harus yang baik. Meskipun secara zahir itu maksudnya bagaimana? Ya, kita tahunya dia orang baik. Adapun kalau dia ternyata menyembunyikan sesuatu hal, maka itu kita tidak ada urusan di dalam. Karena yang menjadi ukuran kita itu adalah yang tampak zahir saja. Ya. Kemudian rahimahullah, oleh karena itulah ketika kita dalam akad nikah biasanya yang dilakukan di negeri kita ini, kalau kita menyaksikan prosesi akad nikah, itu biasanya penghulu akan menuntun orang-orang yang ada di sekitar itu, baik pasangannya yang laki-laki atau wali ataupun saksi, itu dituntut untuk istighfar, untuk bersyahadat dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi syarat ini. Jadi diajak bersyahadat karena bisa saja tahu-tahu saksinya ini atau walinya secara tidak sengaja dia tidak sadar yang melakukan perbuatan yang membatalkan keimanan. Yang misalnya dia ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dia melecehkan syariat, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, melecehkan Al-Qur'an, melecehkan nabi dan malaikat. Ya, maka semua itu kalau terjadi, seorang muslim telah membatalkan iman, telah murtad dari Islam. Kalau murtad, maka dia tentu tidak bisa menjadi wali dan saksi. Maka ketika akad nikah ada tuntunan dia untuk membaca 2 kalimat syahadat. Begitu juga untuk beristighfar, ya, agar mengajaknya bertaubat. Ya, mungkin saja orang itu melakukan dosa besar dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah, yang ketiga daripada yang
syarat dari saksi adalah berakal sehat dan sudah balik. Dia berakal sehat dan sudah balik. Jadi ini seperti syarat juga dalam wali. Seorang yang wali atau seorang muslim siapapun kalau melakukan tindakan-tindakan yang besar di dalam Islam maka disyaratkan sudah balik, ya, tidak boleh anak-anak. Ya, meskipun anak-anak itu cerdas misalnya, maka tidak boleh menjadi seorang wali, ya, atau seorang saksi. Jadi saksi itu harus orang yang sudah dewasa dan juga berakal sehat. Kalau tidak berakal sehat maka tidak sah menjadi wali. Ya. Kemudian yang kelima adalah atau yang keenam adalah bisa mendengar dan bisa melihat. Ya, jadi kalau saksi tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka tidak boleh menjadi saksi karena dia dituntut untuk ikut mendengarkan proses sifatnya, akadnya, ijab qabulnya. Kalau dia tidak bisa mendengar, dia tuli, maka dia tidak bisa mendengar tidak bisa mengetahui apakah akadnya sah atau tidak. Begitu. Maka saksi itu harus orang yang bisa mendengar dan juga bisa melihat. Nah itulah rahimakumullah saksi, syarat-syarat dalam persaksian dalam pernikahan. Ya, jadi harus dipenuhi supaya pernikahannya itu menjadi sah. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan yang terakhir dalam pembahasan rukun nikah ini, yaitu pernikahan orang-orang non-muslim yang masuk ke dalam Islam. Jadi sekarang ini tentu saja banyak orang-orang yang masuk Islam dan mereka kadang-kadang statusnya adalah orang yang sudah menikah. Ketika mereka menikah dulu menggunakan tata cara agamanya masing-masing. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Islam, apakah pernikahan mereka dulu yang menggunakan tata cara agama mereka itu diakui di dalam Islam atau tidak? Ya, kalau tidak diakui, apakah harus diulangi akadnya? Dan bagaimana status anak-anak mereka? Dan di dalam Islam dikatakan bahwa kalau ada non-muslim yang sudah menikah lalu masuk ke dalam Islam, maka pernikahannya itu diakui dalam Islam dan dianggap sah, sehingga anak-anak mereka juga dianggap sebagai anak-anak yang sah, bukan anak-anak perzinahan. Tetapi dengan catatan bahwa pernikahannya dahulu dilakukan dengan tata cara yang paling tidak secara global sama dengan Islam. Tidak ada pelanggaran prinsip di dalam pernikahan itu. Misalnya, ya, ketika menikah itu ada yang menikahkannya, ya, meskipun kadang-kadang menikahkannya kan bukan walinya, ya, tapi langsung kalau mereka dari pemuka agamanya kan begitu. Ya. Kemudian juga ada pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak boleh misalnya salah satu pasangan itu adalah sama-sama jenis misalnya. Ya, tentu pernikahan itu yang seperti itu di dalam Islam tidak diakui. Ya, pernikahan seperti itu tidak sah. Ya, maka kalau ada hal seperti itu tidak dipenuhi, maka pernikahannya harus diulangi kembali. Ya. Begitu juga ada problem misalnya ada non-muslim suami istri lalu salah satunya masuk Islam. Ya, misalnya yang masuk Islam suaminya atau yang masuk Islam istrinya. Maka bagaimana status pernikahan mereka? Ya, di dalam Islam seperti dahulu pernah dibahas bahwa seorang muslim itu tidak boleh menikah dengan non-muslim. Ya, jadi tidak boleh pasangannya itu dari orang yang bukan beragama Islam. Ya, kecuali laki-laki muslim memang boleh menikah dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah non-muslim tetapi yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu dalam istilah Al-Quran adalah orang-orang atau sebuah kaum yang diturunkan kepada mereka kitab suci juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi agama-agama dahulu kan semuanya punya kitab suci juga.
tetapi yang diakui adalah yang kitab suci yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama yang diturunkan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 3, yaitu Yahudi dan Nasrani serta Islam. Begitu. Jadi yang diakui sebagai ahlul kitab itu cuma Yahudi dan Nasrani. Maka seorang muslim boleh menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Selain kedua itu tidak boleh seorang muslim menikah. Ya, misalnya muslim menikah dengan agama Konghucu, ya, dengan Buddha, Hindu, Shinto atau agama-agama lain, ya, atau kepercayaan, itu tidak diakui dan bisa tidak boleh. Ya, dan itu juga berlaku dalam undang-undang kita. Ya, tidak bisa seorang muslim terus menikah dengan orang yang di luar dari yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pasangan non muslim lalu salah satu pasangannya masuk Islam? Ya, misalnya suaminya masuk Islam, istrinya masih non muslim. Ya, maka dilihat kalau suaminya masuk Islam, istrinya yang non muslim, maka kalau istrinya itu adalah beragama Yahudi atau Nasrani, maka pernikahannya masih bisa berlanjut. Karena tadi itu laki-laki muslim boleh menikah dengan Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau misalnya yang perempuannya itu adalah bukan ahli kitab, bukan Yahudi dan Nasrani, yang misalnya agama-agama lain apa saja, maka pernikahan tersebut yang suaminya masuk Islam, maka pernikahannya ditangguhkan dulu statusnya, gantung, ya. Digantung itu maksudnya apa? Tidak dianggap batal, juga tidak dianggap sah. Ditunggu dulu, ditunggu bagaimana? Ditunggu sampai istrinya tadi itu, dari orang yang baru mu'alaf tadi, istrinya itu ditunggu masuk Islam juga. Kalau ternyata istrinya tersebut tidak masuk Islam juga, ya, selama masa iddah, ya, masa iddah itu masa yang biasanya seorang perempuan setelah dicerai suaminya sebelum dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi masa iddah itu biasanya lamanya adalah 3 kali sucian. Ya, kalau perempuan itu masih haid, ya, atau kalau sudah tidak ada haidnya lagi maka 3 bulan, ya, dan lain sebagainya, dalam macam-macam iddah. Jadi ditunggu dalam masa iddah itu. Kalau di masa iddah tersebut, ya, si istri itu masuk Islam juga, maka pernikahannya diakui, ya, jadi statusnya sah. Tapi kalau sampai selesai masa iddah ternyata pasangannya itu tidak masuk Islam, maka pernikahannya menjadi batal. Pernikahannya menjadi batal. Karena apa? Karena artinya seorang muslim menikah dengan non muslim yang bukan ahlul kitab. Ya. Tapi hal ini hampir sama juga kalau yang masuk Islam istrinya. Jadi pasangan suami istri non muslim, ya, lalu istrinya masuk Islam. Ya, kalau seorang musliman boleh tidak suaminya non muslim? Tidak boleh, mutlak tidak boleh. Meskipun suaminya itu adalah ahlul kitab, tetap tidak boleh. Yang boleh itu adalah laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Tapi kalau dibalik, perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim meskipun ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka pernikahannya tidak sah. Maka kalau ada kasus, ya, yang masuk Islam itu adalah istrinya, maka suaminya belum masuk Islam, maka pernikahannya langsung ditangguhkan. Ditunggu sampai masa iddah. Ya, kalau setelah masa iddah itu si suaminya tidak masuk Islam juga ikut istrinya, maka pernikahannya dibatalkan dalam Islam. Harus dipisahkan suami istri. Ya, harus dipisahkan suami istri itu tidak boleh dalam ikatan rumah tangga. Karena sekali lagi seorang muslim tidak boleh menikah dengan non muslim. Ya, seperti itu. Nah, ini perlu kita perhatikan hadirin masalah ini, karena di negeri kita ini banyak sekali kejadian-kejadian yang melanggar masalah ini. Ya, banyak di antara kaum musliman misalnya menikah dengan laki-laki non muslim, yaitu banyak kejadiannya. Ya,
atau tadi itu statusnya perempuannya ini masuk Islam, dia mu'alaf tapi suaminya masih non muslim, maka itu juga tidak sah ya. Nah, gitu. Jadi ini perlu hati-hati. Berikutnya rahimahullah, kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mahar ya. Jadi pembahasan kita tentang rukun dalam pernikahan sudah selesai. Jadi rukun dalam pernikahan ini seperti saya sebutkan di awal merupakan inti dari akad nikah. Ya, inti dari akad nikah itu pada rukunnya, yaitu tadi itu yang mencakup ijab qabul, kemudian calon laki-laki, calon perempuan, kemudian wali dari perempuan, dan 2 orang saksi. Kalau ini sudah tercapai, lalu diadakan akad nikah, maka akad nikahnya sah. Ya. Nah, tetapi ada tambahan lain, sesuatu yang sifatnya wajib, tapi bukan bagian dari akad nikah, yaitu mahar. Mahar itu di dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Pernikahan tanpa mahar tidak sah. Jadi harus ada mahar. Tetapi mahar itu hadirin tidak harus disebutkan dalam akad. Saya ulangi, mahar itu tidak wajib dinyatakan disebutkan dalam akad. Jadi kalau ada orang menikah, suaminya muslim dua-duanya, lalu dalam pernikahan itu tidak disebut sama sekali maharnya. Jadi dia cuma mengatakan, misalnya penghulunya atau walinya mengatakan, saya nikahkan kamu ya dengan anakku si fulana misalnya ya, aku nikahkan kamu dengan anakku si fulana, sampai situ saja, tanpa menyebutkan dengan mahar sekian tunai, dan juga biasanya ada begitu ya. Itu penyebutan mahar tidak ada sama sekali. Dia cuma mengatakan aku nikahkan kamu dengan putriku, begitu saja. Maka pernikahannya itu sah atau tidak? Dalam Islam pernikahan seperti itu adalah sah. Jadi tanpa menyebut mahar, pernikahan itu sah. Tetapi kalau tidak disebutkan, si laki-laki tetap wajib membayar mahar kepada istrinya. Jadi dalam kasus seperti ini barusan, si laki-laki itu punya hutang kepada istrinya untuk membayar mahar, begitu ya. Jadi mahar itu tetap ada, cuma tidak harus disebutkan dalam akad nikah ya. Apalagi kalau misalnya maharnya belum ada, belum tersedia, atau masih ngutang misalnya ya, maharnya ngutang, kan tidak enak kalau sebutkan dengan mahar 1 suku emas, hutang seluruh orang dengar, kan tidak enak ya. Dan ini nggak usah disebut saja ya, tidak apa-apa, tapi tetap harus dibayar. Tapi memang dianjurkan, ya dianjurkannya adalah mahar itu harus disebutkan di dalam akad. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan nanti. Habis nikah mereka ribut suami istri mengenai besaran maharnya. Nah, ini kan nggak bagus. Ya, gitu. Jadi sekali lagi, mahar itu hukumnya wajib, tetapi tidak harus disebutkan dalam akad. Makanya mahar itu meskipun wajib tidak masuk dalam rukun nikah. Dalam rukun nikah tadi disebutkan ada mahar tidak? Tidak ada. Ya, karena memang mahar itu tidak harus ada dalam pelaksanaan akad nikah, tidak harus disebutkan dalam akad nikah. Tapi tetap harus ada, tetap harus dibayarkan seperti itu. Ya. Nah, bisa saja misalnya sebelum nikah sudah ada kesepakatan. Ya, misalnya minta maharnya berapa? Minta maharnya 1 juta. Ya sudah, tapi saya minta maharnya kalau saya sebut ya di di akad, ya boleh saja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Meskipun sudah ada kesepakatan. Ya, tapi biasanya kalau kita supaya jadi tenang ya di negeri kita ini, mahar itu kan harus disebutkan. Ya, bahkan tidak disebutkan saja, dipersaksikan ya, dilihat, dicek. Ini emasnya emas asli atau emas palsu ya, emas putih atau emas Jawa, gitu. Ya kan, itu emas hitam yang satu lagi.
ya. Nah, jadi apa namanya, diperiksa itu lebih afdol karena akan menghilangkan perselisihan di antara suami istri tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah mahar ini, hadratullah. Jadi yang pertama, mahar itu apa? Mahar itu adalah sebuah harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya akibat terjadinya akad nikah. Ya, jadi kalau ada akad nikah, maka laki-laki itu harus membayar sesuatu kepada istrinya, itulah yang disebut dengan mahar. Ya, tetapi kalau pemberian itu ya tidak ada sangkut pautnya dengan akad nikah, maka dia bukan mahar. Misalnya adalah barang-barang hantaran itu, ya, atau kalau bahasa itu apa? Antaran ya. Jadi antaran itu meskipun dibawanya sebelum akad nikah atau ketika akad nikah, ya, maka antaran itu statusnya bukan mahar, ya, tapi hadiah kepada si perempuan atau kepada keluarga si perempuan. Jadi bukan bagian dari mahar, ya. Nah, ini apa konsekuensinya? Konsekuensinya begini. Kalau tiba-tiba sudah disepakati mau menikah pada hari apa, jam berapa, ya, maharnya sudah ditentukan, misalnya 1 suku emas, tiba-tiba pernikahannya batal, ya, maka mahar itu ya tidak harus diserahkan atau diberikan kepada si perempuan karena nggak ada nikah, nggak ada akadnya. Kalau nggak ada akad berarti nggak ada mahar. Loh, tapi itu sebelumnya, seminggu sebelum akad sudah diserahkan hantar-hantarannya. Maka hantar-hantarannya itu tidak bisa ditarik kembali oleh si laki-laki atau keluarganya, karena ketika diberikan, maka diberikannya itu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. Yang boleh ditarik kembali itu kalau mahar, ya, kan nggak jadi diambil lagi mahar misalnya. Tapi kalau antara-antara ya tidak dikembalikan, ya, kecuali kalau keluarga perempuan merasa nggak enak hati misalnya, lalu hantar-hantarannya itu dikembalikan lagi kepada calon suami yang batal tadi, ya nggak apa-apa. Kalau memang dikembalikan dengan dengan ikhlas, ya, dengan lapang dada dikembalikan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak mau mengembalikan, ya memang hukumnya seperti itu karena hantaran itu bukan mahar, ya, bukan bagian dari mahar. Nah, alhamdulillah, di sini pembahasan yang pertama adalah mahar adalah tentang hukumnya. Tadi sudah disebutkan mahar itu hukumnya adalah wajib, ya, harus ada dalam akad nikah, tetapi tidak harus disebutkan. Ya, kalau ada ya harus ada, tapi apakah harus disebutkan ketika akad? Ya, tidak harus. Jadi kalau ada akad nikah, maharnya ada di depan mata, terus tidak disebutkan, ya, langsung mengatakan saya nikahkan kamu dengan si fulana, itu maka pernikahannya sah, ya, maka pernikahannya sudah sah, ya. Jadi sekali lagi mahar itu tidak harus disebutkan di dalam akad nikah, ya. Kemudian Allah, apa dalil kewajiban mahar ini? Dalilnya ada banyak. Di antaranya ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah." Ya, wa atun nisaa, berikanlah perempuan-perempuan itu, maksudnya istri-istri itu, shadaqatihinna, ya, shadaqat, mahar mereka. Jadi mahar itu salah satunya istrinya shadaqah, ya, jawabannya shadaqat, diberikan maharnya. Inilah sebagai pemberian yang ikhlas, pemberian yang baik-baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mahar dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis juga, hadis rahmatullah, Rasulullah SAW baik dalam hadis yang bersifat perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau persetujuan Nabi, semuanya ada dalil dalam kewajiban mahar ini, ya. Nabi SAW misalnya ada seorang sahabat mau menikah, lalu disuruh cari mahar. Kamu cari mahar dulu, ya, cari mahar. Ya, bahkan ketika sahabat tersebut cari-cari harta,
nggak dapat, lalu kata Nabi, kamu cari mahar meskipun hanya sebuah cincin dari besi. Dan meskipun hanya sebuah cincin itu kan barang dan ada nilainya, meskipun nilainya kecil terbuat dari besi, maka tetap kamu berikan, harus ada mahar, ya. Begitu juga dalam hadis yang sifatnya perbuatan Nabi. Nabi SAW itu punya istri, menikah, ya. Dalam setiap pernikahannya Nabi SAW itu memberikan mahar kepada istri-istrinya itu, ya. Jadi baik Quran maupun hadis semuanya menunjukkan tentang adanya mahar, dan itu hukumnya adalah wajib, ya. Begitu juga berdasarkan ijma atau kesepakatan para ulama bahwa mahar itu hukumnya adalah wajib, ya. Nah, alhamdulillah, mahar itu di dalam pernikahan bukan uang kompensasi nikah atau bukan harga dari perempuan. Ini harus harus diketahui. Jadi mahar itu hanya sekedar pemberian untuk memuliakan si perempuan, bukan kaitannya sama sekali dengan harga. Jadi tidak ada jual beli calon istri, kan, ya. Jadi yang ada adalah pernikahan, kemudian ini hanya sebagai tanda mata, hanya sebagai hadiah, hanya sebagai penghormatan terhadap si perempuan. Jadi jangan disalahartikan bahwa dalam Islam itu mahar adalah untuk memberi si perempuan, itu tentu sangat tidak benar. Kemudian alhamdulillah, ini ada hal yang sangat penting, ya, sebagai penutup karena pembahasan mahar masih banyak, ya. Berapa menit lagi? Syukur. Oh, masih 5 menit lagi. Baik. Jadi alhamdulillah, berkaitan dengan mahar, ya. Mahar itu juga adalah merupakan barang yang sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang memiliki nilai, ya. Jadi harus sesuatu yang benda, yang punya nilai materi. Kalau sesuatu itu bukan benda yang memiliki nilai materi, maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Dan itu di masyarakatnya kadang-kadang terjadi. Misalnya seorang yang menikah dengan bacaan ayat Al-Quran. Dan saya pernah dulu, ya, karena masih belum tahu, menghadiri sebuah pernikahan di mana maharnya itu adalah membacakan surat Ar-Rahman. Jadi setelah akad nikah, si laki-laki itu di depan penghulunya membacakan surat Ar-Rahman kepada istrinya. Ya, maka menikah dengan surat Ar-Rahman seperti itu tidak sah hukumnya. Ya, tidak sah hukumnya karena mahar itu sifatnya harus harta, harus sesuatu yang bernilai materi. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum, dan kalian diperbolehkan untuk menikahi, ya, seorang perempuan itu dengan memberikan harta. Jadi harus ada harta. Harta itu ada sesuatu yang bersifat materi. Kalau bukan sesuatu yang bersifat materi, maka tidak bisa menjadi mahar. Ya, nah, bagaimana dengan kisah Nabi SAW ketika ada seorang sahabat Nabi mencari materi, nggak punya harta sama sekali laki-laki ini. Lalu Nabi tanya kepada si laki-laki tersebut, kamu punya hafalan Quran tidak? Punya, ya Rasulullah. Surat apa? Ini disebutkan. Lalu kata Nabi, ya sudah, kamu nanti dinikahkan dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran itu. Maksud yang dihafal dari Al-Quran itu maksudnya adalah bukan si laki-laki itu membacakan surat-surat tersebut di depan istrinya, bukan membacakan, tetapi apa? Mengajarkan surat itu kepada istri. Kalau mengajarkan Quran itu ada nilainya, gitu. Makanya kalau ada orang privat Quran, misalnya privat ngajarin Quran, kan diberikan insentif, kan? Ada insentifnya. Berarti mengajarkan itu punya nilai ekonomis, punya nilai materi. Jadi kalau mengajarkan itu boleh untuk menjadi mahar. Tapi kalau sekedar membacakan, maka tidak bisa jadi mahar.
Nah, ini penting karena di masyarakat kita kadang-kadang ada yang menikah dengan cara begitu. Ya, ada cara begitu. Tapi kalau misalnya nikahnya itu menikah dengan mahar, ya, seperangkat alat sholat, misalnya begitu ya, dan surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah, maka tak apa-apa, nikahnya selesai karena yang dihitung seperangkat alat sholat dan lain. Ya, sementara membacakan surat Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung. Tapi kalau misalnya nikahnya itu hanya sekedar dengan membacakan surat Yasin misalnya, maka nikahnya tidak sah. Ya, maka nikahnya tetap berlaku, tapi maharnya tidak sah. Maharnya tidak sah. Dia harus, atau laki-laki itu harus mencari pengganti maharnya. Ya, jadi saya ulangi, kalau ada menikah dengan membacakan surat Al-Quran, maka akad nikahnya tetap ada, tetap sah. Tetapi si laki-laki harus mengganti maharnya dengan benda materi. Gitu. Jadi misalnya setelah nikah, si laki-laki mencarikan apalah terserah yang disepakati atau yang disetujui oleh si istri tadi dan keluarganya, maka kemudian diberikan kepada si perempuan tersebut. Selanjutnya, nah kemarin kan ada kasus ya, ada seorang yang sempat disebutkan menikah dengan mahar dibangunkan masjid. Nah, dibangunkan masjid itu boleh atau tidak? Nah, kita lihat dulu status masjid. Masjid itu apa? Ya, masjid itu adalah sebuah bangunan yang diwakafkan untuk pelaksanaan sholat. Itu namanya masjid. Nah, kalau statusnya wakaf, maka itu bukan milik si yang mendirikan, ya, tapi sudah menjadi milik Allah. Jadi kalau milik Allah, ya nggak bisa dijadikan sebagai mahar. Orang itu sudah milik Allah, bukan milik si laki-laki lagi. Ya, kecuali kalau dikatakan begini, saya nikahkan dengan uang, ya, senilai pembangunan sebuah masjid. Nah, itu nggak apa-apa, senilai pembangunan sebuah masjid. Berarti kan dia sebutnya uang itu kan, ya, gitu. Nah, maka dia harus menyerahkan uangnya itu. Nanti kalau kata istrinya dibuatkan masjid, ya dibuatkan masjid. Kalau nggak dibuatkan masjid, ya berarti uangnya untuk si istrinya tersebut. Gitu. Jadi kalau sekadar pembangunan masjid sudah jadi, kemudian itulah maharnya untuk istri, nggak boleh. Mahar itu adalah sifatnya materi, yang nilainya ada di dunia, bukan nilai di akhirat. Kalau masjid diserahkan, ya pahalanya untuk orang itu kan berarti balasannya di mana? Di akhirat, bukan di dunia. Nah, mahar itu adalah pemberian materi di dunia, bukan pemberian untuk yang akhirat. Ya, begitu. Jadi sekali lagi, mahar itu harus sifatnya harta, uang yang bisa dinilai di dunia ini. Kemudian terakhir ya, siapa yang berhak memiliki mahar itu? Mahar itu milik siapa? Mahar itu di dalam Islam milik si istri. Ya, jadi istri berhak menggunakannya sesuai keinginan dia. Suami tidak boleh meminta kembali maharnya. Ya sudah nikah atau istri suaminya ngomong sudah ada balikan lagi lah, nggak boleh. Itu sudah milik istri, nggak boleh. Bahkan wali atau orang tua si istri pun tidak boleh ikut-ikutan mengambilnya. Dia ngambil sedikit nggak boleh. Wali memang berhak untuk menerima mahar dari si suami, berhak. Serah terimanya melalui wali boleh. Tapi tetap kepemilikan mahar itu adalah milik daripada si istri. Kalau suatu saat nanti istri secara ikhlas memberikan mahar itu kepada suaminya atau kepada orang lain, ya nggak apa-apa. Misalnya suami istri itu sedang membutuhkan uang misalnya, ya, lalu si istri itu menawarkan, ini saya punya mahar masih ada. Ya, ini saya berikan saja untukmu, ya nggak apa-apa, dengan ikhlas. Atau misalnya si istri itu memberikan mahar tapi sebagai hutang.
saya masih ada emas 10 gram, ini kamu pakai dulu, tapi utang. Nah gitu kan, nggak apa-apa juga. Berarti istri mengutangi suami, nanti si suami tetap wajib bayar kepada istri, ya gitu. Jadi secara hukum asalnya bahwa mahar itu milik istri, tapi kalau mau nanti suatu saat diserahkan kepada suami kembali dengan keikhlasan, ya tidak apa-apa. Ya, baiklah, rahmatullah. Ini karena waktu terbit matahari sudah datang dan kita sambil menunggu pelaksanaan waktu sholat isyraq seperti biasa, ya kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu berkaitan dengan materi kita atau di luar materi. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Demikianlah ujian yang telah disampaikan oleh Habib tadi. Untuk bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian, saat ingin bertanya dengan Habib, kami persilakan untuk materi tadi ataupun di luar materi kafalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, kalau anak angkat dari kecil lalu besar dinikahi, Dinikahi Yo. oleh bapak yang bapak angkatnya. Oh ya. Yang kedua, kalau nikah itu apa video call itu? Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa hukumnya seorang bapak angkat menikahi anak angkatnya sendiri? Apa hukumnya? Hukumnya adalah boleh, sah. Karena apa? Anak angkat itu bukan mahram dari bapak angkat. Yang tidak boleh menikah itu kalau mahram. Ya, sementara anak angkat bukan mahram dari bapak angkatnya. Bapak angkat itu seperti laki-laki lain di luar sana, sama-sama statusnya orang lain. Ya, cuma memang bapak angkat itu yang mengasuh si anak dari kecil. Jadi kelebihan bapak angkat itu cuma pengasuhan saja, sisanya tidak ada. Sama dengan laki-laki lain, maka dia boleh saja menikahi anak angkatnya, tidak ada masalah. Lalu siapa nanti yang menjadi wali? Yang menjadi wali ya orang tua anak angkat itu. Ya, bapak angkat nggak boleh jadi wali. Ya, jadi yang menikahkan atau menjadi wali adalah orang tua daripada anak angkat. Makanya kembali saya ingatkan, dan ini pernah saya sampaikan juga, kalau ada di antara kita atau siapapun mengangkat seorang anak, maka jangan sampai orang tua anak angkat kita itu putus hubungan dengan kita. Dia tetap harus kita ketahui di mana. Kalau dia memang meninggal, kita tahu dia sudah meninggal. Kalau ada keluarganya, masih ada kakak adiknya dari anak angkat itu, atau dari pamannya atau kakeknya, semuanya harus kita tahu. Karena masih tetap mereka punya hak untuk terhadap anak perempuannya mereka ini, dalam pernikahan, dalam waris, dalam nasab dan lain sebagainya. Maka nggak boleh hilang. Nah, sementara di antara kita ini kadang-kadang dia dapat anak angkat terus kemudian putus hubungan sama sekali, sudah sepertinya bukan, nggak ada siapa-siapa lagi dari keluarga itu tidak boleh. Hukumnya bisa berdosa, ya, karena memutus hubungan dengan keluarga dari anak angkat itu. Jadi anak angkat itu pun nanti ketika sudah dewasa, hadirin, dia harus tahu siapa ayah kandungnya yang asli. Ya, jadi jangan sampai dia menganggap ayah angkatnya itu sebagai ayah asli, nggak boleh. Ya, karena Nabi melarang barang siapa yang menasabkan kepada selain ayahnya dan dia tahu, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain tidak akan pernah masuk surga, tidak bisa masuk ke dalam surga. Itu kan bahaya karena dosa besar, ya, menasabkan seorang anak kepada orang lain. Ya, jadi jawaban yang pertama untuk apakah ayah akan boleh menikahi? Boleh, tidak ada masalah. Yang kedua, apakah boleh akad nikah melalui video call? Ya, nah, alhamdulillah, kalau melalui video call dan statusnya itu live, itu tidak masalah.
Yang penting gambarnya ada, suaranya ada, ya, dan bisa dilihat masing-masing wali dan calon yang mau dinikahkan, melihat dan mendengar. Dan tidak ada masalah. Yang diperdebatkan para ulama dulu adalah menikah dengan telepon. Dulu sebelum ada video call, HP ya dan lain sebagainya, sudah ada telepon rumah itu, ya, telepon lampu itu. Nah sekarang kalau nikah pakai telepon saja boleh atau tidak? Para ulama di zaman itu berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, yang tidak membolehkan alasannya apa? Alasannya takut yang ngomong di sana itu bukan orang yang bersangkutan, cuma suaranya baik sama. Ya, badannya, fisiknya lain, cuma suaranya sama, kan nggak ketahuan itu. Ya, kalau pakai telepon biasa. Makanya untuk kehati-hatian, sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh nikah dengan telepon saja. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah melihat langsung wajah orang yang dimaksud, dia melalui video tadi, melalui gambar dan suara, maka keraguan-keraguannya menjadi hilang. Maka oleh karena itu pernikahan melalui video call, kalau dia live, dia langsung, maka tidak apa-apa. Tapi kalau rekaman tidak boleh. Misalnya sekarang mertuanya merekam, ya, selfie, aku nikahkan kamu si fulan ini dengan mahar sekian, terus dikirimlah gambar itu ke calon suaminya itu, dibuka videonya, dilihat. Nah, dia itu mendengarkan itu aku, lalu dia setelah mendengarkan video langsung menjawab, aku terima nikahnya, ya, lalu dikirimkan ke sana. Tidak boleh, tidak boleh begitu. Jadi harus statusnya live, langsung, ya, langsung seperti itu. Insya Allah yang seperti itu tidak apa-apa. Allah. Ada lagi? Mengenai seorang muslim dengan non-muslim menikah. Tapi Ustaz mengatakan bahwasanya seorang muslim perempuan tidak boleh menikah dengan non-muslim, sedangkan seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan non-muslim yang beragama Yahudi dan Nasrani. Mungkin itu termasuk sah menurut agama Islam atau sah menurut agama, pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, atau sah menurut negara, ya, apakah sah menurut agama atau menurut negara? Kedua, mengapa dua agama tersebut saja, agama Yahudi dan Nasrani saja yang boleh, bukan yang tidak boleh? Sedangkan mungkin menurut kami ada 3 kitab yang diturunkan Allah, mungkin Taurat, Zabur dan Injil. Iya. Termasuk Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, nggak usah apa tadi? Yang pertama, Apa ini? Boleh. Apakah itu sah menurut agama dan atau negara? Ya. Jadi pernikahan seorang Muslim laki-laki terhadap perempuan Yahudi atau Nasrani itu halal secara agama dan juga secara negara, secara hukum negara sah. Karena negara itu di negara kita menyerahkan urusan pernikahan itu kepada agama masing-masing yang diakui di Indonesia. Gitu. Jadi agama Islam dengan cara Islam, agama Kristen dengan cara Kristen, agama Buddha dengan agama Buddha masing-masing. Jadi kalau dianggap sah di dalam agama Islam, maka negara juga akan menganggap sah. Begitu. Jadi pernikahan Muslim dengan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani itu diakui dan disahkan bukan hanya negara saja, tapi agama juga. Agama juga menghalalkan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa cuma Yahudi dan Nasrani saja? Padahal ada juga kitab Zabur, gitu Pak ya. Kitab Zabur itu tidak diketahui pengikutnya sekarang di mana, nggak ada. Ya, kalaupun ada, mereka itu sudah menjadi pengikutnya kepada Taurat. Zabur itu kan umatnya Nabi Daud, ya. Nah, setelah diutusnya Nabi Musa, maka pengikutnya itu ikut menjadi pengikutnya Nabi Musa. Begitu.
Ya, seperti itu. Jadi sekarang yang diakui itu secara nyata ya cuma ada dua, yaitu pengikut Yahudi yang berkitab suci Taurat dan Injil berkitab suci yang yaitu pengikutnya adalah Nasrani, gitu Pak. Jadi yang diakui hanya dua. Terus bagaimana? Bukankah kitab suci mereka itu sudah banyak perubahannya? Ya, meskipun terjadi perubahan dalam kitab suci Taurat dan Injil itu dinyatakan langsung dalam Al-Quran. Allah yang mengatakan itu, ya. Dan meskipun Allah mengatakan Yahudi dan Taurat dan Injil itu telah berubah isinya, ya, tetap diakui sebagai ahlul kitab dan boleh dinikahi. Ya, kehalalan menikahi ahlul kitab itu disebutkan dalam Al-Quran langsung. Dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah berfirman, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan yang baik-baik. Mana syaratnya harus perempuan baik-baik sebenarnya. Perempuan baik-baik dari ahlul kitab di antara kalian. Begitu. Nah, itulah yang menjadi dasar para ulama tentang sahnya seorang muslim menikahi dengan perempuan ahlul kitab tadi, meskipun kitab sucinya sudah berubah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Silakan Pak. Ya. Bagaimana Pak? Iya. Mahar itu wajib, tapi tidak masuk dalam rukun pernikahan. Kenapa wajib tapi tidak masuk dalam rukun? Iya. Pembelian dari sang suami. Iya. Kalau mahar itu yang dibeli dari hasil istri, itu suami sampai. Maksudnya si istri itu memberikan suami uang untuk jadi mahar, ya, boleh atau tidak? Baik. Jadi pertanyaan yang pertama hadirin, kenapa mahar itu wajib tapi tidak masuk dalam rukun nikah? Ya, karena tadi sudah saya sebutkan adalah bahwa karena mahar itu tidak wajib disebutkan ketika akad. Jadi ketika akad, mahar itu tidak harus disebutkan. Dalam akad cukup mengatakan aku nikahkan kamu dengan si fulan ini. Itu cukup sampai di situ saja. Ya, penyebutan mahar tidak wajib. Penyebutan mahar status hukumnya hanya sunnah atau anjuran saja. Kalau disebutkan lebih afdal karena akan mengurangi perselisihan. Ya, akan meminimalkan terjadinya perselisihan. Maka oleh karena itu mahar ini meskipun wajib tapi tidak merupakan bagian dari akad nikah, maka bukan rukun nikah. Seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, boleh tidak mahar itu pemberian dari istri? Ya, boleh, nggak ada masalah. Jadi misalnya istrinya orangnya kaya atau mertuanya kaya, ya, atau misalnya kadang-kadang begini, mertuanya ini mintanya maharnya banyak, tapi si suami nggak kuat, nggak bisa, istrinya nolong aja, ini kamu saya kasih duit, kita belikan mahar sesuai keinginan bapaknya si perempuan, nggak apa-apa, ya. Nah, statusnya itu pemberian dari istri tersebut itu bisa satu di antara dua hal. Kalau si istri itu memberikan, nih saya kasih uang untuk beli mahar, beli emas, ya, maka itu artinya si istri bersedekah, bukan istrinya, calon istri bersedekah kepada calon suami. Kalau bahasanya atau kalimatnya, ini kamu saya kasih uang, karena kan pemberi dikasih uang. Tapi kalau misalnya bahasanya, ini kamu saya hutangkan, ini saya pinjemin duit. Ya, kalau statusnya pinjam duit, maka calon suami hutang sama calon istri. Nanti kalau sudah nikah, dia wajib kembalikan. Ya, kembalikan. Begitu. Jadi
intinya boleh-boleh saja calon istri memberikan uang atau barang yang dijadikan sebagai mahar, atau misalnya dari mertuanya juga boleh, atau dari orang lain juga boleh, dari siapa saja boleh. Nah, cuma status pemberiannya itu apa? Kalau pemberian murni hadiah, oke, berarti nggak ada tanggungan sama sekali. Kalau status pemberiannya itu adalah hutang, maka artinya si laki-laki nanti wajib bayar hutangnya kepada yang memberikan hutang. Seperti itu, Pak. Bisa pahami ya? Ya. Baik. Ada lagi? Ya. Terakhir silakan. Mau nanya tentang hadis apa? Ada malaikat yang mendoakan orang sedekah subuh. Bersedekah subuh. Iya. Kemudian ada juga kalau orang itu nggak bersedekah subuh didoakan keburukan. Yang ditanyakan keburukannya itu apakah menjadi hukum makruh? Oh, iya. Jadi saya kalau yang maksud sedekah subuh itu ya itu ada hadisnya sahih ya, tapi saya tidak waktu subuh begini. Seharusnya nggak harus waktu subuh, karena kalimatnya itu asbah, waktu pagi. Ya, waktu pagi, bukan waktu subuh, nggak mesti subuh, nggak mesti pas waktu subuh. Itu kan doa malaikat ya kepada seorang lafaz hadisnya saya sedikit agak lupa. Pokoknya ayat itu mengatakan ya Allah berikanlah setiap pagi. Rasulullah mengatakan yang mendoakan kalau ada orang yang memberikan sedekah, memberikan infak di situ, infak bahasanya, maka ya Allah berikanlah orang itu tambahan rezeki segala macam dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak memberikan, lalu malaikat itu mendoakan ya Allah tahanlah jangan diberikan rezeki, jangan begitu kira-kira ya. Tapi redaksinya saya persisnya sekarang agak lupa, nanti habis ini insya Allah nanti saya cari. Jadi itu kalimatnya itu pertama adalah kalimat doa dari malaikat ya. Yang kedua kalimatnya itu adalah asbah itu kalau waktu pagi, memang bisa diartikan juga ketika subuh, tapi kan lebih umum waktu pagi itu. Ya, pokoknya intinya di pagi hari, di awal siang ini kalau ada orang bersedekah itu akan didoakan baik ya oleh para malaikat. Tapi orang yang malas, yang pelit, maka akan ditahan juga rezekinya. Didoakan sebenarnya, bukan benar-benar terjadi, tapi didoakan oleh para malaikat itu rezekinya menjadi seret, mampet gitu ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup Pak ya. Baiklah, alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna hadha liman marhuma wa tafruqan ba'da ma'suma wa la taj'al fina wa la man nashaqqa mahruma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian rahimahullah. Mohon maaf atas kekurangan. Aku berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih